Luar biasa. Baru sebentar duduk manis di kursi empuk wakil presiden, Gibran udah mau dimakzulkan. Dan siapa yang langsung jungkir balik pasang badan? Tentu saja adik tercinta Kaesang. Dengan gaya juragan baru, dia tampil bagai ksatria kartun. Pasang badan demi abang tercinta. Wih, drama keluarga ini makin seru aja. Negara kayak panggung sandiwara. Kritik sedikit langsung dianggap penghinaan terhadap keluarga suci. Padahal yang mau dimakzulkan itu wakil presiden, jabatan publik, bukan kepala geng warung bakso. Kaesang, dengerin baik-baik. Ini republik, bro. Bukan perusahaan keluarga yang bisa diwarisin seenak jidat. Kalau Gibran duduk di kursi wapres lewat jalan tikus, lewat manuver abu-abu, ya jangan heran kalau rakyat ngamuk. Dimakzulkan itu resiko, bukan penghinaan. Tapi ya begitulah. Kalau mental masih anak mami, dikritik dikit langsung nangis minta simpati. Merasa paling benar, paling bersih. Padahal aroma nepotisme udah nyegrak satu negeri. Mau pasang badan, silakan. Tapi siap juga jadi tameng yang pertama ditembus peluru kekecewaan rakyat. Karena sekali kepercayaan dihancurkan oleh syahwat kekuasaan, jangan harap rakyat mau tepuk tangan. Gibran itu bukan malaikat, bukan superhero. Dia pejabat hasil kompromi politik penuh bau anjir. Biarpun dandanannya sederhana, biarpun mulutnya santun, faktanya dia naik lewat jalur yang penuh tanda tanya. Dan sekarang mau bilang rakyat salah karena berani menuntut akuntabilitas? Lucu. Sekeluarga main politik tapi giliran disorot langsung drama. Giliran dipertanyakan langsung playing victim. Giliran mau dimakzulkan, adik langsung pasang badan, pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Ingat ya Kaesang, politik itu bukan dunia mainan kayak jualan pisang goreng. Ini tentang nasib jutaan rakyat. Kalau kalian cuma mau jadikan negeri ini ladang bisnis keluarga, jangan salahkan kalau akhirnya rakyat ngamuk, ngamplang semuanya. Pasang badanlah sepuasmu, berdirilah sekokoh mungkin. Tapi jangan lupa, kalau badai rakyat udah datang, badan-badan boneka pun bakal habis tergulung. Gibran bisa dipilih, maka Gibran juga bisa dijatuhkan. Itu namanya demokrasi, bukan makar, bukan kudeta. Dan kalau kalian pikir rakyat akan terus diam, tunggu saja. Tsunami tak pernah bertanya pada karang kapan waktunya menghancurkan. 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。我喜欢事情简单而且高效。我不喜欢被欺负，希望公平对待。我坚持原则，反对欺凌和不公。平等和尊严是我追求的目标，期望公正待遇。7周前，我建立了一个庞大的茶叶管理社群，致力于促进行业发展，提供交流和经验分享平台，吸引热爱茶叶的人参与。我们现在正在进行第5个茶叶监管方案，并且正在准备第6个监管方案。然而，让事情变得复杂并非易事，需要付出大量努力和时间。要是事情简单高效并不容易，玩其人物具有挑战性，但通过合理计划和有效执行，我们能成功克服困难。 Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawanto itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta kepada presiden, terlebih kepada presiden. Kapan Pak Setiawanto itu? Pak Setiawanto purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Itu dari preman apa? Saya bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman selesai negara ini. Katanya mau kudeta presiden lah, kudeta apa? Kepala kamu tuh yang bisa kudeta juga presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh yang bisa kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat.
Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dibilang dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna-purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu, sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Saya nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah sementara, dengan nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Lihat ya video viral Jokowi yang bercerita, sok-sok bercerita ya, tapi ternyata justru makanya orang kalau berbohong harusnya nggak boleh bercerita panjang-panjang, karena tadi itu detail itu bahaya ya. Jokowi malah cerita panjang-panjang soal pengalamannya dulu di Mapala, mendaki Gunung Kerinci begitu ya, dan menceritakan jalur mendaki ya. Dan berikut videonya. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solo, Solo Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solo Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di. Padahal jalur yang diceritakan oleh Jokowi itu baru dibuka ya tahun 2018. Nah, ketahuan kan? Jadi bagi orang yang bohong selalu berhati-hatilah dengan yang detail-detail begitu ya. Kalau di kantor polisi itu diinterogasi pasti polisinya nanya yang detail sekali, jam berapa keluar, naik apa, warna apa, seperti itu. Karena dari situlah akan terbongkar semuanya. Nah, apakah di persidangan gugatan ijazah palsu Jokowi pada hari Kamis besok hakimnya akan sedetail itu mengungkap berbagai kejanggalan? Ya jangan berharap terlalu banyak ya sepertinya. Kita lihat saja nantilah, kita hormati proses hukum, kita lihat bagaimana proses sidangnya. Semoga disiarkan di televisi gitu loh. Bayangkan ketika kopi sianida, masih ingat kan Jessica dan Mirna itu disiarkan sampai subuh sampai nggak tidur ya. Itu kita mengikuti jalannya sidang. Sidang-sidang yang seperti ini harusnya disiarkan di televisi. Tapi tampaknya televisi atau media mainstream ini sudah kompak, semuanya kompak ya. Kalau nggak nyiarkan demo semua, nggak nyiarkan sidang gugatan ijazah palsu, nggak nyiarkan semua. Bahkan sekarang ini kompak. Perhatikan deh, kompak sepertinya media massa mainstream ini menyebut Jokowi bukan dengan mantan presiden, tapi presiden ke-7. Gawat setelah para menteri loyalis Jokowi mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jokowi kembali mengumpulkan dan memberi arahan kepada peserta sekolah staf dan pimpinan menengah Polri atau Sespim Men Polri di kediamannya. Dan sangat tidak mungkin pertemuan ini tanpa sepengetahuan atau izin Kapolri. Ada sesuatu yang urgent di negeri ini. Jokowi melakukan konsolidasi secara terang-terangan dengan berbagai manuver. Ini satu tindakan brengsek dan konyol, dan merupakan satu tindakan pelecehan terhadap Presiden Prabowo. Dan akhirnya saya menyadari bahwa warning yang pernah dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia agar jangan main-main dengan Raja Jawa, ternyata benar bahwa sang Raja Jawa alias Mulyono masih memiliki kekuasaan dan berpengaruh besar hingga saat ini. Baru terjadi sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, seorang mantan presiden masih merasa dirinya sebagai presiden meski kekuasaannya telah berakhir. Tidak salah jika banyak pengamat yang menilai bahwa di republik ini terjadi matahari kembar alias dualisme kepemimpinan. Oleh karenanya tidak ada pilihan bagi Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah dan sikap tegas. Salah satunya dengan segera mencopot Jenderal Listio Sigit Prabowo
sebagai Kapolri dan menghentikan segala manuver yang dilakukan oleh sang Raja Jawa alias Mulyono dengan kroni-kroninya yang dikenal dengan istilah gengso. Jika tidak, saya meyakini posisi Bapak Presiden sangat tidak aman atau terancam. Dan prediksi Bapak Prabowo bahwa negara ini akan benar-benar bubar bukan menjadi hal yang mustahil. Bapak Prabowo, jangan hianati rakyat. Jangan hanya omong-omong. Saatnya engkau tunjukkan bahwa Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Demi keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Salam waras. Salam nasionalis sejati. Dengan saya, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra